Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Analisis Wacana dari Perspektif Antropolinguistik. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada penjelasan materinya. Yang pertama, ada hubungan analisis wacana dengan antropolinguistik. Analisis wacana dan antropolinguistik mempunyai keterkaitan yang erat, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks budaya. Analisis wacana sebagai salah satu cabang linguistik berfokus pada struktur, organisasi, dan fungsi bahasa dalam wacana, sedangkan antropolinguistik yang menggabungkan antropologi dan linguistik yang mengkaji bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk budaya. Next. Kemudian ada konsep alam terkembang jadi guru lintas bahasa. Konsep alam terkembang menjadi guru merupakan suatu prinsip yang berarti bahwa manusia dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung dengan alam dan lingkungannya. Dalam konteks lintas linguistik, konsep ini menunjukkan bahwa keberadaan alam dan interaksi manusia dengan alam mempunyai peranan penting dalam pembentukan, perkembangan, dan pemahaman bahasa dalam berbagai budaya. Next. Nah, lanjut pada pembahasan nilai budaya dalam ungkapan. Yang pertama ada nilai kearifan dan kehati-hatian. Keterkaitan nilai kearifan dan kehati-hatian dengan analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik terletak pada bagaimana bahasa mencerminkan dan membentuk nilai-nilai budaya tersebut. Kemudian yang kedua, ada nilai sopan santun. Hubungan antara nilai budaya sopan santun dengan analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik terletak pada bagaimana bahasa merefleksikan dan membentuk nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial. Next. Kemudian yang ketiga ada nilai kewaspadaan. Dalam perspektif antropolinguistik, nilai kewaspadaan mempunyai hubungan yang erat dengan analisis wacana. Kewaspadaan sebagai nilai budaya yang mengedepankan kehati-hatian dan pertimbangan matang sebelum bertindak, tercermin dalam cara masyarakat menggunakan bahasa. Kemudian ada nilai etika. Antropolinguistik mengkaji eratnya hubungan antara bahasa dan budaya, termasuk nilai-nilai etika yang melekat dalam masyarakat. Analisis wacana sebagai bagian dari antropolinguistik yang berperan penting dalam mengungkap bagaimana nilai-nilai etika diwujudkan dalam budaya tersebut. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikut materinya tentang gotong royong. Seperti yang kita ketahui, gotong royong adalah sebuah perilaku sosial dalam suatu kelompok ataupun komunitas yang didasari oleh nilai-nilai dan budaya seperti solidaritas, kebersamaan, kemauan, dan harmoni. Gotong royong sebagai nilai fundamental dalam kebudayaan Indonesia dapat dianalisis melalui kacamata antropolinguistik yang mengkaji erat hubungan antar bahasa dan budaya. Antropolinguistik membantu kita memahami bagaimana kerjasama tertanam dalam bahasa, bagaimana kerjasama membentuk komunikasi, dan bagaimana kerjasama mencerminkan nilai-nilai budaya yang lebih luas. Dalam perspektif antropolinguistik, gotong royong bukan sekedar tindakan kerjasama yang praktis, melainkan nilai budaya yang tertanam dalam
dan tampak dalam berbagai ekspresi kebahasaan. Misalnya, dalam konteks pembangunan rumah, wacana antar warga mungkin terfokus pada pembagian tugas, waktu, dan sumber daya. Kalimat seperti harus bekerja sama dengan pembangunan ini, atau bersama kita membangun rumah ini dengan cepat, menunjukkan bagaimana gotong royong diwujudkan dalam wacana. Yang berikut mengenai musyawarah dan mufakat. Budaya musyawarah mufakat merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Musyawarah dan mufakat sebagai budaya luhur yang melekat dalam masyarakat Indonesia mengandung nilai-nilai budaya yang mendalam. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik mengungkap bahwa ungkapan musyawarah dan mufakat merupakan refleksi dari nilai-nilai kolektif dan interaksi sosial yang berakar kuat dalam budaya Indonesia. Analisis wacana antropolinguistik dalam konteks ini melihat ungkapan musyawarah dan mufakat sebagai lebih dari sekedar kata-kata, tetapi sebagai cerminan dari nilai-nilai budaya Indonesia. Analisis ini meneliti struktur dan makna kedua kata, menunjukkan refleksi dari nilai demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan toleransi. Contohnya, bayangkan sebuah keluarga kecil yang memutuskan menu makan malam. Sang ibu menginginkan masakan ayam, sang anak menginginkan pizza, sedangkan ayah menginginkan nasi goreng. Di sini terjadilah musyawarah. Keluarga tersebut duduk bersama dan saling berdiskusi, mengemukakan keinginan masing-masing, dan mereka saling mendengarkan dan memahami keinginan satu sama lain. Disinilah analisis wacana berfungsi. Dengan bantuan analisis wacana, keluarga tersebut dapat memahami pendapat dari masing-masing anggota keluarga hingga akhirnya mereka mencapai mufakat untuk memutuskan makan malam yang akan mereka makan. Yang berikut keadilan. Keadilan tidak memihak ataupun tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Dalam analisis wacana dari perspektif antropolinguistik, membantu kita memahami bagaimana konsep keadilan dibentuk dan direfleksikan dalam wacana. Analisis ini hanya meneliti makna kata adil dan keadilan, tetapi juga bagaimana wacana tentang keadilan mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat dalam konteks budaya dan sosial yang spesifik. Melalui analisis wacana, kita dapat menelusuri bagaimana adil berkembang dalam berbagai konteks budaya dan sosial, serta bagaimana wacana tentang keadilan dikonstruksi dalam berbagai teks yang konteks, seperti wacana hukum, agama, ataupun politik. Contohnya, dalam wacana hukum, keadilan didefinisikan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Sementara dalam wacana agama, keadilan didefinisikan berdasarkan nilai-nilai moral. Dalam spiritual, analisis wacana menyingkap bagaimana setiap wacana memiliki konstruksi keadilan yang berbeda dan bagaimana perbedaan persepsi tentang keadilan dapat memicu konflik ataupun ketidakharmonisan dalam suatu lingkup sosial. Yang berikut adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan segala sesuatu yang lain ketika seorang itu berada pada suatu lingkungan. Melalui analisis wacana, kita dapat menelusuri bagaimana makna adaptasi berkembang dalam berbagai konteks budaya dan sosial, serta bagaimana wacana tentang adaptasi dikonstruksi dalam berbagai teks dan konteks, seperti wacana pendidikan, bisnis,
ataupun kesehatan. Contohnya dalam wacana pendidikan, adaptasi diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungan belajar. Sementara dalam wacana bisnis, adaptasi diartikan sebagai penyesuaian terhadap perubahan pasar. Analisis menyikapi bagaimana setiap wacana memiliki konstruksi adaptasi yang berbeda dan bagaimana perbedaan persepsi tentang adaptasi dapat memicu konflik ataupun ketidakharmonisan dalam analisis wacana dapat membantu kita memahami bagaimana wacana dapat membentuk dan dipengaruhi oleh perspektif dan dalam konteks budaya sosial yang spesifik. Contohnya, bayangkan kamu pindah ke kota baru. Kamu harus beradaptasi dengan lingkungan baru seperti transportasi, makanan, dan gaya hidup. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik akan meneliti bagaimana kita mendefinisikan adaptasi dalam konteks ini. Apakah adaptasi berarti menjadi seperti orang-orang yang di kota baru? Mungkin kamu harus bisa belajar menggunakan transportasi umum, mencoba makanan baru, dan mengikuti hidup yang berbeda. Atau apakah adaptasi berarti tetap menjadi diri sendiri sambil menyesuaikan diri dengan lingkungan baru? Yang berikut, religius. Religius adalah nilai kerohanian yang tertinggi, sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik membuka jendela bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa dan keagamaan saling terkait dan berdampak satu sama lain. Selain itu, analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik juga mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan, hegemoni, serta perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam konteks keagamaan. Melalui pemaparan konstruksi makna dalam wacana keagamaan, dapat melihat bagaimana bahasa digunakan untuk memperkuat identitas keagamaan individu dan suatu komunitas, serta bagaimana bahasa dapat menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dalam ranah keagamaan. Selain itu, dengan melacak perubahan dan adaptasi bahasa dan budaya keagamaan, terdapat perubahan sosial dan lingkungan global. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika terjadi dalam kehidupan keagamaan manusia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi interaksi sosial dan nilai-nilai kolektif. Misalnya, bayangkan sebuah keluarga yang selalu berdoa sebelum makan. Doa tersebut menggunakan bahasa tertentu, kata-kata tertentu, dan mungkin juga gerakan-gerakan tertentu. Nah, analisis wacana antropolinguistik ini akan melihat bagaimana bahasa doa tersebut membentuk makna bagi keluarga tersebut. Misalnya, kata-kata dalam doa mungkin menunjukkan rasa syukur, penghormatan kepada Tuhan, ataupun harapan untuk kesehatan. Lalu yang terakhir, estetika. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik memungkinkan kita untuk menyelami makna keindahan ataupun estetika dalam wacana, misalnya keagamaan yang sering kita mencerminkan nilai spiritual dan estetika yang dijunjung tinggi oleh umat beragama. Selain itu, analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik juga mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep keindahan dan budaya saling berinteraksi dan saling mengaruhi. Dengan menggali konstruksi makna keindahan dalam wacana, kita dapat melihat bagaimana bahasa digunakan untuk merumuskan estetika maupun nilai-nilai spiritual ataupun nilai-nilai religius. Analisis wacana antropolinguistik memberikan wawasan berharga tentang bagaimana keindahan dipahami, diinterpretasikan, dan dihayati dalam berbagai hal. Misalnya bayangkan sebuah masjid dengan arsitektur yang indah, dengan kubah menjulang tinggi, kaligrafi yang rumit, dan taman yang terawat dengan baik. Analisis wacana dalam perspektif antropolinguistik juga akan melihat bagaimana bahasa yang digunakan untuk menggambarkan masjid ini seperti megah, suci, atau menenangkan, membentuk persepsi dan
pengalaman keagamaan bagi umat Muslim, bahasa tersebut dapat menguatkan keyakinan mereka, membangun identitas keagamaan, dan bahkan menginspirasi perilaku mereka. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Izin moderator. Ya, saya bertanya pada bagian budaya dalam ungkapan itu, terus di bagian etika yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam cara nilai-nilai etika diwujudkan dalam bahasa dan wacana di berbagai budaya? Dan bagaimana analisis wacana dapat membantu memahami perbedaan tersebut? Izin moderator. Saya ingin bertanya bagaimana analisis wacana dapat digunakan untuk memahami fenomena seperti dialek atau bahasa yang terancam punah, dan apa implikasinya bagi kebijakan bahasa. Terima kasih. Izin moderator. Baik, langsung saja ke pertanyaan perwakilan dari kelompok 7. Apakah terdapat batasan dalam hubungan antara analisis wacana dan antropolinguistik? Apakah ada aspek tertentu dalam analisis wacana yang tidak dapat dijelaskan oleh antropolinguistik atau sebaliknya? Baik, terima kasih. Izin bertanya moderator. Ya, pertanyaannya bagaimana penggunaan bahasa, gaya bahasa, dan apa dalam wacana itu mencerminkan identitas atau status sosial seorang berbicara. Baik, terima kasih moderator dari kelompok 8. Baik, kami akan melanjutkan sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Rekan saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari saudara Alit kepada
rekan saya disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alit dengan bunyi pertanyaan, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam cara nilai-nilai etika diwujudkan dalam bahasa dan wacana berbagai budaya, dan bagaimana analisis wacana dapat membantu memahami perbedaan tersebut? Jawabannya, ya, terdapat perbedaan signifikan dalam cara nilai-nilai etika diwujudkan dalam bahasa dan wacana di berbagai budaya. Misalnya, di budaya barat, komunikasi cenderung langsung dan terang-terangan. Dan sementara di budaya timur, komunikasi lebih halus dan tersirat atau tidak secara langsung. Misalnya pada budaya barat, contohnya begini, bayangkan kamu ingin menolak ajakan teman untuk pergi ke bioskop. Perbedaannya ini terlihat pada budaya barat merespon, kamu mungkin berkata, maaf, aku tidak bisa pergi ke bioskop hari ini, aku sudah punya rencana lain. Dan untuk budaya timur, mungkin berkata, aku ingin sekali, tapi aku tidak yakin bisa pergi hari ini, aku harus menyelesaikan beberapa tugas. Lalu analisis wacana memahami perbedaan ini dengan melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks budaya tertentu. Misalnya kita bisa melihat bagaimana pilihan kata, gaya bahasa, dan struktur kalimat mencerminkan nilai-nilai etika yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat berkomunikasi lebih efektif dan menghargai keberagaman budaya. Lalu pertanyaan berikut, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari rekan saya. Pertanyaannya itu datang dari Saudara Alit. Bagaimana untuk penanya, Saudara? Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, sudah jelas moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya datang dari Saudari Mirna, yang jawabannya juga akan dijawab oleh rekan saya. Kepada rekan saya disilahkan. Baik, berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Delvina. Bagaimana analisis wacana dapat digunakan untuk memahami fenomena seperti dialek atau bahasa yang terancam punah, dan apa implikasinya bagi kebijakan bahasa? Jawabannya, analisis wacana bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memahami fenomena dialek dan bahasa yang terancam punah dengan melakukan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ciri khas dari suatu bahasa. Analisis wacana dapat membantu kita mengidentifikasi ciri khas suatu dialek atau bahasa seperti kosakata unik, struktur kalimat, dan gaya bahasa dari bahasa yang terancam punah tersebut. Hal ini penting untuk membedakannya dari bahasa lain dan memahami kekhasannya. Yang kedua, memahami konteks sosial. Dengan menganalisis wacana, kita bisa melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini dapat membantu kita memahami faktor-faktor sosial budaya dan sejarah yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kelangsungan hidup suatu bahasa. Yang ketiga, menganalisis perubahan bahasa. Analisis wacana memungkinkan kita melacak perubahan bahasa seiring waktu. Kita bisa melihat bagaimana dialek atau bahasa tersebut beradaptasi dengan perubahan sosial dan pengaruh bahasa lain. Hal ini penting untuk memahami proses kepunahan suatu bahasa. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor ancaman. Dengan menganalisis wacana, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup
suatu bahasa, seperti dominasi dari bahasa lain, perubahan kebijakan dari pemerintah, ataupun perubahan dalam struktur sosial. Adapun untuk implikasinya terkait pemahaman yang diperoleh dari analisis wacana yang memiliki implikasi yang sangat penting dalam perubahan kebijakan bahasa. Implikasinya itu diantaranya yang pertama, pelestarian bahasa, yaitu dengan membantu merancang kurikulum pendidikan yang mengakomodasi keberagaman bahasa dan budaya, serta mendorong penggunaan bahasa daerah dan dalam media massa. Kedua, pemberdayaan penutur, di mana dengan memastikan penutur bahasa minoritas memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dalam bahasa mereka, serta mengakui dan menghormati identitas bahasa, identitas budaya yang terikat dengan bahasa. Dan yang ketiga, melakukan promosi keragaman bahasa, yaitu dengan mendorong penggunaan berbagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan dokumentasi bahasa yang terancam punah untuk menjaga warisan budaya. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang datang dari saudari Mirna dengan bunyi pertanyaan, apakah terdapat batasan dalam hubungan antara analisis wacana dan antropolinguistik, dan apakah ada aspek tertentu dalam analisis wacana yang tidak dapat dijelaskan oleh antropolinguistik atau sebaliknya? Baik, saya akan langsung menjawab. Analisis wacana dan antropolinguistik adalah dua bidang yang memang saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Meskipun keduanya ini mempelajari bahasa dan konteks sosial, terdapat batasan dan aspek tertentu yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh satu bidang, tetapi dapat dijelaskan oleh bidang yang lainnya juga. Masuk pada batasan dan perbedaan fokus. Yang pertama, analisis wacana berfokus pada struktur dan fungsi bahasa dalam teks dan konteksnya. Ia menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk membangun makna, membentuk identitas, dan memanipulasi realitas. Analisis wacana ini seringkali menggunakan metode linguistik untuk mengidentifikasi pola, struktur, dan strategi bahasa yang digunakan dalam wacana. Sedangkan antropolinguistik, ia berfokus pada hubungan antara bahasa dan budaya. Ia mempelajari bagaimana bahasa dipengaruhi oleh budaya dan bagaimana bahasa membentuk budaya. Antropolinguistik ini menggunakan metode antropologi untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Kemudian aspek yang tidak dapat dijelaskan oleh satu bidang. Pertama, analisis wacana. Analisis wacana ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan konteks budaya yang lebih luas, di mana bahasa digunakan. Misalnya, analisis wacana dapat mengidentifikasi penggunaan bahasa yang menunjukkan kekuasaan dalam wacana politik, tetapi mungkin tidak dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan tersebut dibentuk dan dipraktikkan dalam konteks budaya tertentu. Sedangkan antropolinguistik mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan mekanisme linguistik yang digunakan dalam wacana. Misalnya, antropolinguistik dapat menjelaskan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas dalam komunitas tertentu, tetapi mungkin tidak dapat menjelaskan bagaimana struktur linguistik tertentu berkontribusi pada proses tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu datang dari saudari Fitra dengan bunyi pertanyaan,
bagaimana penggunaan bahasa, gaya bahasa, dan pilihan kata dalam wacana ini mencerminkan identitas dan status sosial pembicara. Langsung saja pada jawabannya. Penggunaan bahasa, gaya bahasa, dan pilihan kata sebagai refleksi identitas dan status sosial ini bukanlah sekadar alat untuk menyampaikan pesan. Lebih dari itu, ada unsur-unsur linguistik yang juga dapat menjadi cerminan. Yang pertama, dari latar belakang pendidikan. Penggunaan diksi yang kaya, struktur kalimat yang kompleks, dan referensi terhadap berbagai bidang pengetahuan sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Kedua, ada kelompok sosial. Setiap kelompok sosial, baik itu berdasarkan usia, profesi, hobi, atau asal daerah, cenderung memiliki kosakata dan gaya bahasa khas yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Kemudian, status sosial. Penggunaan bahasa yang formal, pemilihan kata yang cermat, dan penyesuaian bahasa, gaya bahasa dengan situasi dapat mengidentifikasi status sosial yang tinggi. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang lebih santai dan informal sering dikaitkan dengan status sosial yang lebih rendah. Kemudian ada identitas budaya. Bahasa merupakan bagian integral dari identitas budaya. Ada dialek, aksen, dan pilihan kata tertentu dapat mengungkapkan asal-usul geografis atau etnis seseorang. Dan terakhir ada kepribadian. Gaya bahasa yang lugas, humoris, atau bahkan sarkastik dapat mencerminkan kepribadian dari pembicara. Kemudian untuk menganalisis bagaimana unsur-unsur linguistik tersebut dapat mencerminkan identitas dan status sosial dalam sebuah wacana, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu ada diksi, gaya bahasa, struktur kalimat, topik pembicaraan, dan konteks. Dan untuk contohnya itu ada wacana formal. Pidato seorang profesor di sebuah konferensi akademik cenderung menggunakan bahasa yang sangat formal, diksi yang tepat, dan struktur kalimat yang kompleks. Baik, itulah jawaban dari kami atas pertanyaan yang telah diberikan dari teman-teman penanya. Untuk itu, kepada penanya bagaimana? Apakah masih ada tambahan atau sanggahan dari jawaban kami? Dipersilakan. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 9 dengan judul Analisis Wacana dari Perspektif Antropolinguistik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.